Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kembali lagi bersama dengan Bapak dalam belajar pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pada proyek P5. Sebelum memasuki pada proyek P5 pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita sebelumnya membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang P5, yaitu dengan topik gaya hidup berkelanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pada gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampah adalah tanggung jawab kita atau kita membuat sampah. Itu menjadi sebuah karya yang unik sebagai karya seni. Nah, untuk yang pertama yaitu apa itu sampah? Sampah adalah salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di seluruh dunia. Setiap hari kita akan menghasilkan sampah dalam berbagai bentuk, mulai dari sampah rumah tangga hingga sampah industri. Nah, sayangnya tidak semua sampah itu dikelola dengan baik, yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami bahwa sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, apa sampah itu sendiri? Sampah adalah benda atau material yang tidak lagi digunakan dan dibuang oleh pemiliknya. Ada berbagai jenis dari sampah. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, daun atau kayu. Sampah organik ini dapat terurai sendiri secara alami. Sedangkan yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik ini yaitu sampah yang berasal dari bahan non-organik seperti halnya plastik, kaca, logam, dan bahan sintetis lainnya. Sampah ini sulit terurai dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkannya. Nah, yang kita pelajari untuk P5 ini adalah bagaimana cara kita mengelola plastik itu sendiri menjadi sebuah karya seni. Nah, plastik itu adalah salah satu material yang paling banyak digunakan di dunia karena sifatnya yang ringan, kuat, dan tahan lama. Namun dalam sifat-sifat ini pula, plastik menjadi salah satu penyumbang terbesar masalah sampah di dunia. Pengelolaan sampah plastik ini menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Sampah plastik itu yaitu sisa-sisa produk berbahan dasar plastik yang sudah tidak digunakan lagi. Plastik ini berasal dari bahan kimia sintetik yang sulit terurai oleh mikroorganisme di alam. Contoh sampah plastik meliputi kantong plastik, botol air, sedotan, bungkus makanan, barang-barang sekali pakai lainnya. Dampak negatif sampah plastik ini ada 4, yaitu yang pertama pencemaran lingkungan. Plastik ini membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai. Akibatnya, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik akan menumpuk di lingkungan dan menyebabkan pencemaran tanah, air, dan juga laut. Dampak yang kedua yaitu bahaya bagi kehidupan laut. Banyak hewan laut seperti ikan, burung, mamalia laut itu tertelan sampah plastik atau terjerat dalam limbah plastik yang sering berakibat fatal. Nah, yang ketiga adalah gangguan ekosistem. Mikroplastik yang merupakan pecahan kecil dari sampah plastik dapat masuk ke rantai makanan dan berpotensi untuk dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Yang terakhir dampak yaitu kontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, produksi dan pembakaran sampah plastik ini akan menghasilkan emisi gas rumah atau kaca yang berkontribusi
pada pemanasan global. Itulah dampak-dampak negatif dari sampah plastik, terutama adalah pencemaran tanah, air, dan juga pencemaran terhadap laut. Lalu bagaimana strategi pengelolaan sampah plastik tersebut? Yaitu yang pertama adalah reduce atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti sedotan, kantong plastik, botol air, dengan memilih alternatif yang lebih rendah lingkungan seperti tas kain, botol minum yang bisa diisi ulang, dan sedotan stainless atau juga bambu. Kemudian hindari pembelian produk dengan kemasan plastik yang berlebihan. Strategi yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali plastik tersebut. Caranya yaitu gunakan kembali kantong plastik untuk berbelanja atau keperluan lainnya. Kemudian manfaatkan botol plastik bekas untuk keperluan lain seperti pot tanam atau wadah, dan juga kreasi-kreasi lainnya. Strategi yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang plastik. Nah, caranya bagaimana? Pisahkan antara sampah plastik dan sampah lainnya dan bawa ke tempat daur ulang. Nah, yang kedua, daur ulang plastik menjadi produk baru seperti tas, kaligrafi, atau kerajinan tangan lainnya yang berbahan baku dari plastik, dan juga bahkan bahan bangunan pun itu juga bisa tercipta dari sebuah plastik bekas. Kemudian yaitu strategi yang terakhir, recovery atau pengolahan energi dari plastik. Nah, caranya beberapa jenis plastik itu dapat diproses untuk menghasilkan energi melalui pembakaran atau metode konversi lainnya. Namun proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu atau menghasilkan polusi udara yang berbahaya. Ini adalah langkah-langkah bagaimana pengelolaan dari limbah sampah, salah satunya yaitu dengan cara pembuatan kaligrafi dari limbah plastik. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah mengumpulkan terlebih dahulu sampah plastik yang dapat didaur ulang menjadi sebuah kaligrafi. Kemudian yang kedua, bersihkan dan mencucilah plastik tersebut. Kemudian keringkan sampah plastik tersebut. Yang ketiga, setelah sampah tersebut kering, kemudian sudah bersih, itu siapkan bahan untuk membuat kaligrafi dan membuat konsep atau sketsa terlebih dahulu kaligrafi tersebut pada kertas A3. Kemudian yang keempat, potonglah sampah plastik yang sudah kering itu menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian tempelkan potongan sampah plastik yang sudah kering dan sudah terpotong tersebut pada sketsa kertas A3 tersebut yang sudah diberi sketsa. Kemudian ditempelkan gitu. Nah, jadi dengan kita bisa merecycle atau dengan mendaur ulang sampah tersebut menjadi sebuah kerajinan, pengelolaan sampah plastik ini menjadi sebuah tanggung jawab dari kita semua. Dengan mengurangi penggunaan kembali dan mendaur ulang plastik, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah plastik tersebut terhadap lingkungan. Inovasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan plastik yang lebih baik harus didukung juga dengan seluruh lapisan masyarakat agar lingkungan kita tetap bersih dan juga sehat. Jadi gunakanlah plastik ini dengan berbagai karya seni selain juga dengan karya kaligrafi, karena dengan limbah kita bisa menghasilkan sebuah karya dan juga bisa menjaga lingkungan kita tetap bersih dan juga sehat. Demikian pemaparan tentang materi P5 pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.